Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan sejenak firman-Mu ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 7 jemaat yang mendapatkan surat dari Yohanes, maka nampaknya jemaat di Laodikia adalah satu-satunya jemaat yang mendapat kecaman yang demikian keras dari Tuhan Yesus yang bangkit. Saudara yang saya kasihi, apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang bangkit terhadap jemaat Laodikia ini. Jemaat ini dinilai tidak panas, tapi juga tidak dingin, suam-suam kuku. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus hendak memuntahkan dari mulutnya jemaat ini. Artinya, jemaat ini sungguh tidak menyenangkan, sungguh tidak nyaman, tidak bisa dinikmati. Begitulah ya. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga jemaat ini dikatakan tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku, dan menjengkelkan? Kalau kita membaca bacaan kita tadi, kita melihat, kita menemukan satu kata yang menarik. Engkau memperkaya diri sendiri. Artinya bahwa jemaat ini nampaknya memang kaya di dalam berkat Allah. Kaya di dalam karunia-karunia Allah. Kita tidak tahu persis apa saja karunia-karunianya, tetapi nampaknya secara material mereka memang sangat kaya. Mereka merupakan jemaat yang cukup berhasil di dalam materi atau finansialnya. Dan oleh karena itulah mereka mengatakan, kami kaya, kami tidak kekurangan apa-apa. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau sesungguhnya buta, karena engkau tidak melihat bahwa sesungguhnya engkau ini melarat dan engkau sungguh tidak berpakaian atau telanjang. Jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Laodikia pada masa itu terkenal dengan usaha garment. Ya, ada banyak pengusaha garment di sana dan kemungkinan besar ada banyak anggota jemaat yang juga bekerja mengupayakan atau mengusahakan garment. Sehingga itulah sebabnya Tuhan Yesus mengkritik bahwa kamu tidak berkekurangan pakaian secara jasmani, tetapi secara spiritual engkau telanjang, engkau tidak berpakaian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi nampaknya adalah bahwa seharusnya jemaat ini berdampak bagi masyarakat di kota Laodikia. Tetapi apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Karena mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka selalu mengutamakan kesenangan ataupun kepentingan diri sendiri. Dan oleh karena itulah jemaat ini gagal untuk menghadirkan suatu dampak yang positif bagi masyarakat di sekitarnya. Mereka gagal memberikan kesaksian tentang karya Allah di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi dari jemaat Laodikia yang dikecam begitu keras oleh Tuhan Yesus
mengingatkan dan menyadarkan kepada kita. Mari kita bercermin, apakah kita sebagai jemaat Tuhan juga telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di sekitar kita. Beragama itu berarti berdampak, hidup yang berdampak. Tanpa itu, maka sesungguhnya kita gagal sebagai orang yang beriman atau beragama. Mari kita hadirkan dampak positif dengan kehadiran kita. Di dalam Kristus kita mendapatkan karunia dan berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh diingatkan bahwa kehadiran kami seharusnya berdampak bagi sekeliling kami, bagi lingkungan kami. Dan itu hanya terjadi jikalau kami mendengar firman-Mu, supaya kami tidak hanya memikirkan dan mengutamakan diri kami sendiri terus-menerus, tetapi peduli pada apa yang terjadi di sekitar kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.